Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cukir 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SD Negeri Cukir 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum acara pada siang hari ini dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga yaitu acara inti, yakni diseminasi budaya positif. Yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir doa dan penutup. Sebelum acara pada siang hari ini dimulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar. Ala hadiriyah wa bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cukir 1 kepada Ibu Ida Herina. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mengikuti pembawaan acara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini alhamdulillah selaku guru SDN Cukir 1 yang sudah terjaring, yaitu CGP Angkatan 7, hari ini akan melaksanakan aksi nyatanya modul 1.4 dengan tema budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kemendikbudristek ini memprogramkan CGP sampai angkatan ke-10. Sekarang sudah pendaftaran sampai angkatan ke-9. Alhamdulillah teman kita sudah ada yang mendaftarkan di angkatan ke-9, tinggal menunggu pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan sampai angkatan ke-9, apabila memang penjenengan semua ini sudah memenuhi syarat, bisa mendaftarkan nanti di angkatan ke-10. Mari kita dukung program dari Kemendikbudristek ini, karena program ini adalah sangat baik sekali. Tujuannya nanti adalah agar pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Itu harapan dari Kemendikbudristek.
Maka dari itu program ini adalah menyeluruh, yaitu se-Indonesia. Nah, dengan adanya teman kita angkatan ke-7 sudah terekrut, insya Allah nanti SDN Cukir 1 juga akan mengalami perubahan di bidang pendidikan sesuai dengan ilmu yang Bu Lila dapat, ini nanti akan bisa diterapkan di SDN Cukir 1. Karena apa? Tidak semua lembaga, khususnya di Kecamatan Luar ini ada CGP-nya. Nah, ini patut kita syukuri. Karena apa? Ini pembelajaran yang model dari CGP. Ini nanti bentuknya adalah pembelajarannya berpusat kepada siswa berdasarkan karakter siswa. Lain dengan zaman dulu, pendidikannya adalah berpusat pada guru, kemudian siswa tinggal menerima. Sekarang tidak, pembelajarannya dipusatkan pada siswa dan membentuk karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, berpikir kritis atau bernalar kritis. Dan yang terakhir, keenam, adalah kreatif. Inilah harapan dari pemerintah. 6 dimensi ini nanti bisa diterapkan di pembelajaran di SDN Junior. Nah, nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Lila? Pendidikan semua yang lain belum terekrut bisa juga menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Langkah-langkahnya bagaimana? Dan semoga nanti Bu Lila, karena program Bu Lila ini sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2022. Waktu itu dibuka bersama-sama oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang di SMKN 1. Dan ini nanti terakhir beliau tempuh di bulan Juli tahun 2023. Nah, untuk kegiatan tersebut, ini semua dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Ada yang secara daring, ada nanti secara luring, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran anak-anak untuk menempuh ilmu tersebut. Semoga Bu Lila selalu sehat, sehingga nanti dapat menyelesaikan kegiatan CGP sampai bulan Juli 2023 dengan akhir ada nanti istilahnya gelar karya. Dan kita semua nanti bisa menerapkan ilmunya, sehingga nanti pendidikan di SDN Junior 1 bisa lebih dari SD yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti dari pembawa acara tadi juga ada sesi tanya jawab. Monggo silahkan penyiar bisa menanyakan ke narasumber kita yang sudah menerima ilmunya terlebih dahulu. Mungkin nanti Bu Lila akan
yaitu menyampaikan ke penjenengan semuanya. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Lailatul Faria, Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang kelas 273. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ida Herlina selaku Kepala SD Negeri Cukir 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri Cukir 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Rasuluna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya ucapan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, tempat, dan segalanya untuk saya, terutama yaitu CGP, untuk melaksanakan aksi nyata. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Cukir 1, di sini saya bukan apa-apa, nih. Saya bukan apa-apa. Saya di sini hanya mengajak panjenengan semua untuk belajar bersama, sharing bersama. Saya ini juga belum banyak pengalaman, belum banyak kemampuan yang bisa saya dapatkan, tapi mari kita belajar bersama untuk kemajuan SD Negeri kita tercinta, SD Negeri Cukir 1. Untuk kali ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Dari saya sebagai CGP Angkatan 7 kelas 273 Kabupaten Jombang. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Aksi nyata yang saya lakukan hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bagaimana kabar Bapak Ibu para guru hebat? Iya, nanti jawabannya gini ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu para guru hebat? Sehat, luar biasa, harus lebih baik. Ngoten nggih? Nggih, bersama-sama nggih. Bagaimana kabar Bapak Ibu para guru hebat? Sehat, luar biasa, harus lebih baik. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat? Sehat, luar biasa, harus lebih baik. Tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk tangan orang hebat itu di atas Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Baik. Lanjut. Nah, sebelumnya biar kita lebih santai, kita berdiri dulu nggih bersama-sama. Bisa di sela-sela nggih Bunda? Bapak Ibu bisa di sela-sela ya. Nanti kita nyanyi maju ke depan sambil tersenyum gitu
mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bersorak, hore, ngoten nggih. Ayo kita bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bersorak, hore. Baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Baik, Bapak Ibu guru hebat ke SDN Jungkir 1, sebelum materi dimulai ada sebuah pertanyaan pemantik. Jadi di kurikulum Merdeka itu selalu ada pertanyaan pemantik sebelum anak-anak masuk ke materi. Nah, sama dengan hari ini juga ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju napa mboten? Mboten. Pak Jum, mboten setuju nggih Pak Jum? Mboten. Ada yang setuju? Ada yang setuju juga. Sinten yang mboten setuju, siapa yang tidak setuju? Saya tidak setuju karena hukuman apa yang mau dilaksanakan hukuman modelnya bagaimana, kita kan belum tahu. Baik, terima kasih Pak Jum. Ada lagi pendapat yang lain Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju kenapa Bu? Setuju karena anak dapat disiplin di kelas dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju napa mboten? Setuju nih Pak Jumki. Kalau yang kedua setuju. Oke, yang lain? Setuju semuanya. tapi kalau membersihkan halaman tidak. Oh iya. Kalau tidak, kalau membersihkan halaman tidak ya bisa aja. Karena membersihkan halaman itu tugasnya Ada sendiri. Terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tak mboten? Setuju. Baik. Setuju guys, setuju? Oke. Nanti kita bersama-sama untuk mengulas semuanya dan panjenengan nanti akan, oh ternyata saya berubah pikiran atau tidak. Nah, setelah ini okay, kita mulai desiminasinya. Monggo. Budaya positif atau ekosistem positif. Dalam Ki Hajar Dewantara itu ada, Ki Hajar Dewantara itu seperti ini Bunda. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik, berarti kita itu kira-kira bisa nggak kita itu mengubah anak-anak sesuai dengan keinginan kita? Bisa nggak kira-kira? Atau kita hanya bisa bagaimana caranya dia itu mengembangkan potensi yang dia milikinya? Yang mana kira-kira gitu? Yang kedua gitu. Nah, itu yang sering
masih banyak paradigma yang ada itu seorang anak bukan sebagai kertas yang kosong. Kalau dulu kan seperti itu, seorang anak adalah seperti kertas yang kosong, mau kita tulisi apa terserah gurunya, ya kan? Mau anak ini tuh pokoknya anak ini harus ketik, pokoknya anak ini harus selesai matematika sampai 10 ribuan dan lain-lain. Itu seperti kertas kosong. Ternyata paradigma yang sekarang yaitu Ki Hajar Dewantara, anak-anak adalah sebuah kertas yang sama-sama mereka itu memiliki minat, bakat, dan juga mereka mempunyai karakteristik. Nah, kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menebarkan yang positif-positif tadi dan menghapus yang jelek. Gitu ya. Lanjut. Nah, untuk hari ini konsep utama budaya positif ada 6 yang harus kita sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Maka ini yang akan kita bahas bersama-sama. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini saya minta semuanya deh, perubahan paradigma. Ada A dan B. A itu teman Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Betul kertas boten? Ya. Minta tolong disobek satu kecil, kertas kecil. Setelah itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Misalnya, bagi saya yang berharga adalah kalung. Ya boleh ditulis kalung. Menurut panjenengan yang berharga itu apa? Yang kira-kira itu menurut saya ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Ada yang tanya, tulis istri gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa Pak. Jadi istri, bagi saya istri adalah berharga, boleh. Oke, silakan satu kata ditulis apa yang menurut panjenengan berharga. Sabun? Boleh benda, boleh apapun. Kata-kata, misalnya kalung, misalnya baju itu mobil. Maksudnya kalung itu kan juga benda. Iya. Kata-kata yang indah gimana? Langsung sesuatu aja Pak Jum. Iya. Monggo ditulis Pak Jum. Udah boleh. Oke. Setelah itu kalau sudah ditulis, lalu panjenengan genggam Bunda. Semuanya Bapak Ibu tolong digenggam. Genggam. Nah, lalu ada teman panjenengan yang mau membuka genggaman panjenengan. Monggo berkolaborasi. Ya ayo, silahkan salah satu temannya itu mau membuka sesuatu yang berharga yang jenengan genggam. Monggo, ayo, Bu Feti, monggo sama Bu sama Bu Firna, jenengan salah satu mau membuka. Panjenengan buka tangannya. Ini kan menggenggam sesuatu yang berharga dan bagi Bu Firna itu berharga. Panjenengan mau buka. Buka sekuat tenaga buka. Nah, kepalanya dibuka. Oke, sudah. Nah, teman panjenengan itu kan sekuat tenaga bukanya. Kira-kira Bu Firna tadi yang dilakukan Bu Firna apa? Mempertahankan apa yang bagi saya sangat berharga. Nah, tepuk tangan semuanya. Ternyata Bu Firna itu bagaimana caranya biar genggamannya itu tidak direbut sama Bu Feti. Karena bagi Bu Firna adalah sesuatu yang berharga. Itulah paradigma yang ada sekarang. Berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalnya Bu Feti ngeruwayu, didikitik apa gimana? Tetap Bu Firna itu kira-kira mempertahankan atau tidak?
mempertahankan. Tepuk tangan untuk Bu Firna. Nggih. Baik, berarti siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri apa orang lain, nggih? Diri sendiri. Pertahankan sampai berdarah-darah. Nggih, karena itu bagi Bu Firna berharga. Lanjut Bu. Terima kasih. Nah, ini teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu hanya ilusi, Bu. Hanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau lihat kepalanya, tangannya Bu Firna, kira-kira bisa nggak kita mengontrol Bu Firna tadi deh? Tidak bisa. Sama dengan kita sebagai pendidik. Ternyata seperti itu, ini adalah hanya ilusi semata. Lanjut. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang begitu, nggih. Saat kita merubah, pokoknya kelas itu harus tahu pertik gitu, nggih. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus memahami anak-anak didik kita, gitu, nggih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun anak kita itu misalnya rame, itu ada tujuannya kadang-kadang. 1, bosan, ya kan? 2, apa kira-kira Pak Iko? Cari perhatian, gitu ya, dan lain-lain. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Lanjut. Menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ternyata apa itu disiplin? Apa ya? Disiplin itu berasal dari kata lain, berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Namun dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebanyakan kita disiplin itu hanya karena patuh. Anak-anak disiplin diam karena patuh kepada guru. Nah, yang kita cari adalah anak-anak disiplin itu dari dirinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Dari dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri, untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Lanjut.
Nah, ini disiplin positif, ini nanti yang kita sampaikan. Lanjut, Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin kita capai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke? Ada beriman, bertakwa, ya, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke? Masih ingat lagunya pelajar Pancasila? Profil pelajar, ya, bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini nanti yang akan kita bidik di kurikulum Merdeka. Mereka bisa memperoleh semua karakter ini dari dirinya sendiri. Dalam motivasinya adalah intrinsik, gitu ya. Lanjut. Yang kedua, materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini nanti akan menjawab semua pertanyaan pemantik tadi ya, Bapak Ibunya. Lanjut. Apa yang memotivasi Anda mengikuti kegiatan diseminasi ini? Nah, ini kira-kira apa yang tadi awalnya motivasinya? Motivasinya apa, Lid? Ingin belajar atau yang lain? Meningkatkan kedisiplinan ya, dan lain-lain. Baik. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kalau anak-anak masih memiliki motivasinya eksternal. Jadi hukuman itu adalah motivasi eksternal. Eksternal berarti dari luar, gitu gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini biasanya karena kita memberikan penghargaan, hadiah. Ternyata itu masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu semuanya, para pendidik. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal anak-anak. Saya mengerjakan PR bukan karena hukuman, bukan karena biar dikasih permen sama guru dan lain-lain, tapi karena saya jadi apa kalau tidak mengerjakan PR. Begitu. Lanjut. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang akan dibidik oleh kementerian, akan dibidik oleh pemerintah, bahwa mereka bisa memerintah diri sendiri. Saya harus berangkat pagi, yang merintah diri sendiri. Bukan karena ceklok dari lain, gitu deh. Itulah itu yang nanti itu yang bagaimana sih caranya menumbuhkan disiplin positif tersebut. Lanjut. Nah, perbedaan sekarang hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, ini nanti kita dapat kata-kata restitusi ya, restitusi. Lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu efektif tak boten nggih?
Kira-kira tidak efektif ya, kurang efektif. Karena apa? Berasal dari eksternal, dari luar. Selain itu, dihukum oleh penghargaan itu seperti ini. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini yang terjadi ke anak-anak biasanya. Saya sudah berusaha, ternyata kok gak dapat penghargaan karena ada temennya yang lebih baik. Nah akhirnya kan terus apa? Ya sudahlah, aku tak, ya wis lah nggak apa-apa, wis gak dapat penghargaan. Nah itu, karena motivasinya dari eksternal, dan motivasi dari eksternal itu hanya sifatnya sementara. Ya, baik, lanjut. Nah, ini kalau konsekuensi, boleh nggak kira-kira kita memberi konsekuensi? Boleh nggak? Boleh. Jadi anak-anak itu memikirkan sendiri. Konsekuensinya jika saya tidak tertib, konsekuensinya saya akan ketinggalan pelajaran itu boleh. Yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Wah, keren Bapak Ibu ya. Saya ini belajarnya berbulan-bulan jadi langsung membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi? Lanjut. Ini jawabannya, konsekuensi yang terakhir. Kenapa? Ya karena PJOK itu kan memang lari. Beda dengan yang tadi hadir di sekolah, kan tidak nyambung. Antara hadir di sekolah dengan lari kan tidak nyambung. Begitu Bapak Ibu. Oke, siap? Lanjut. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam diseminasi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah dengan anak-anak, yang kita gunakan adalah dengan cara segitiga restitusi. Nanti dengan cara restitusi. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi anaknya salah, kita kembali lagi kan ke anaknya. Terus kira-kira solusimu gimana? Jadi bukan kita yang mengontrol mereka, bukan kita yang mendikte mereka. Terus kita itu tugasnya adalah membantu mereka mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, ini sekarang antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi tadi ya, kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan nggak kira-kira kalau kita dihukum gitu? Menyakitkan mungkin ketika kita sekolah dulu ya sering ada hukuman seperti ini. Yang sekarang kan sudah jarang. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan.
Jadi pilihan, kalian milih gimana, maunya gimana gitu. Kita kembalikan ke anaknya. Kalau hukuman tidak nyaman, kalau konsekuensi juga tidak nyaman untuk jangka waktu pendek gitu. Kalau yang hukuman jangka waktu panjang. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang gitu. Murid atau anak belajar menyembunyikan masalah kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, murid akan taat peraturan. Tapi kalau restitusi, anak akan belajar memecahkan masalah, mencoba mengontrol anak dengan muatan negatif. Biasanya kalau hukuman kan negatif ya. Tapi kalau konsekuensi dengan muatan positif. Tapi kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Berarti antara tiga ini, tadi kan antara hukuman dan konsekuensi, bagus konsekuensi ya. Nah sekarang ada hukuman, konsekuensi sama restitusi, yang mana yang paling bagus? Restitusi. Lanjut. Oke. Nah itu identitas ganda. Gitu ya. Jadi hukuman itu seperti itu dibuat guru. Nah konsekuensinya dibuat guru dan murid. Tapi kalau restitusi dibuat murid. Gitu. Jadi anak yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi membantu, kalau restitusi menguatkan. Lanjut. Materi yang ketiga. Sekarang keyakinan kelas. Gitu ya. Keyakinan kelas apa ya? Keyakinan kelas itu. Nah, yang biasa kita tahu itu apa ya? Peraturan sekolah, kesepakatan kelas, apa keyakinan kelas yang biasanya kita ketahui? Peraturan deh, peraturan yang seringnya, kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas bagaimana? Lanjut. Nah, kalau ini keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena kita takut peraturan atau yang lain? Nah, itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan lain-lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Kesepakatan kelas. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu ya. Yang ini lebih kesepakatan kelas apa keyakinan kelas, G? Nah, semangat belajar. Ini keyakinan kelas, lebih ke keyakinan kelas. Yang mana, G? Kalau kesepakatan itu ya seperti ini. Yang A. Kalau keyakinan kelas lebih ke yang B. Jadi, mengapa kita itu kok harus pakai helm? Karena agar tidak bahaya atau agar keselamatan diri gitu. Nah, itu keyakinannya. Oke, lanjut. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu keyakinan kelasnya apa ya? Kalau kita rubah. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa ya? Kita cari apa ya? Kita cari karakter-karakter positifnya. Misalnya disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Kalau selalu mengembalikan ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Ini. Nah, peraturan itu seperti ini. Biasanya kita menggunakan kalimat perintah. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai yang kita tujuannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa? Jadilah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya, anak-anak kalian itu keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, hormati orang lain. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Terus hadir sekolah 15 menit.
menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Jadi, sampun paham ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, baik, ini nanti yang akan kita gunakan di mudah-mudahan bisa semuanya. Setiap kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Gitu, tanggung jawab, keamanan, kesehatan seperti itu. Oke, lanjut. Materi keempat sekarang. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak bayi, tidak hanya anak sekolah, dan kita juga semuanya. Apa saja ya kebutuhan dasar manusia itu? Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Apa contohnya? Kita bekerja, bekerja untuk bertahan hidup. Kita masak, kita butuh makan, itu juga bertahan hidup. Kesenangan, ternyata kita juga butuh kesenangan, Bapak Ibu. Kebebasan. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir itu juga butuh. Penguasaan. Nah, dan juga kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga kita butuhkan, rasa kasih sayang. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mengapa kita sebagai pendidik kan sering melihat anak-anak itu bertingkah aneh-aneh. Kadang ada yang usil dan lain-lain. Itu kita sebagai pendidik juga harus melihat apakah kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi apa belum. Contoh, ada anak usil ternyata di rumah tidak diberi kasih sayang sama orang tua gitu. Nah, kita sebagai pendidik harus tahu, oh ternyata ada 5 kebutuhan dasarnya anak-anak. Bertahan hidup, butuh makan, kesehatan, makanan, rumah dan lain-lain. Kesenangan, mereka juga butuh kesenangan, tertawa, bermain. Nah, itu juga harus. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang saya terapkan. Ada salah satu anak yang kelas 4 itu dia tidak diakui, ternyata anaknya pinter nyanyi. Ternyata setelah itu saya tunjukkan ke teman-temannya, ternyata diberi pengakuan ke anaknya. Nah, itu juga butuh. Makanya kalau anaknya kok pendiam, minder, ternyata dia itu merasa kebutuhannya kurang pengakuan atas kemampuannya. Kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Nah, ini terus kasih sayang. Ini kita juga membutuhkan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Lanjut. Nah, ini ada ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhannya apa ya? Kebutuhan dia yang belum tercapai. Kok ketika pelajaran itu nyanyi, berarti apa? Kemampuan bisa kemampuan bisa atau kesenangan ya? Mungkin tidak bisa mengeksplor kesenangannya ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit. Pakai jepit baru loh. Pakai jepit baru, kok gak nyapa aku ya? Kira-kira itu apa ya? Kebutuhannya kasih sayang. Aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa kira-kira? Apa? Kesenangan? Atau dia tidak dihargai kan bisa juga. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti apa? Sebab lihat tadi ya mungkin ya. Ayo lanjut. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran yang berisi gambaran tentang kita, inginkan dan membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini, murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas. Tidak hanya kita saja Bapak Ibu. Aku kepingin mobil habis ini ya.
Habis ini saya mau beli bakso, dan ternyata anak juga punya dunia berkualitas itu. Kita sebagai guru pasti ingin memasukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jika guru mampu membangun interaksi dengan memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena murid menghargai nilai-nilai kebajikan. Gitu. Lanjut. Materi yang kelima yaitu posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Ini. Nah, ini posisi kontrol. Ya. Kita simak video berikut ini, ya. Ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Ada posisi penghukum, 2. posisi pembuat merasa bersalah, 3. posisi teman, 4. posisi pemantau, atau monitor, dan 5. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Jadi ini ada seorang anak namanya Naren itu terlambat sekolah selama 20 menit. Kalau ini adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol biasanya sebagai penghukum. nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau yang kedua ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Ini terlambat 20 Selamat pagi, menit. Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, ini menjadikan anak merasa bersalah, Bapak Ibu. Sekarang ibu
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mundur. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Ini juga ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, yang keempat ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang lebih meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Baik, kira-kira panjenengan ini, Bapak Ibu ini kira-kira di posisi kontrol yang mana ini? Penghukum atau merasa bersalah? Teman? Ya, ada yang teman, ada yang merasa bersalah ya. Biasanya kan gitu. Jangan gitu, orang itu marahin itu kepala sekolah loh ya, Alhamdulillah. Ya, nah ternyata dari 5 itu yang paling efektif yang mana Bapak Ibu? Posisi manajer. Jadi anak-anak diajak untuk menyelesaikan masalahnya, solusinya sendiri, dan kapan pasti harus ada gitu dulu. Kapan mulainya kapan gitu. Ya, jadi posisi yang paling efektif yang mana Bapak Ibu? Posisi manajer. Nah, itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh, siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini peraturan pemantau konsekuensi hadiah nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kira-kira sudah ada bayangan untuk kedepannya Kira-kira ketika ada anak yang tidak yang melakukan kesalahan, kira-kira panjenengan seharusnya posisi kontrolnya di apa? Manajer. Baik. Nah, itu 5 posisi kontrolnya. Seperti itu, ini ada hasilnya, Baik, selanjutnya. Yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi. Ini sudah saya terapkan Bapak Ibu, sudah saya terapkan juga, dan juga ini kemarin dapat tugas juga untuk melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi itu ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu kita ada validasi tindakan yang salah.
Terus menanyakan keyakinan, menstabilis. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi di segitiga restitusi itu apa benar tadi kalau kamu itu sudah membuat temannya jatuh? Nah, kira-kira itu salah apa enggak ya? Gitu. Dan juga kita juga bisa memberikan apa ya, penguatan bahwa ya Bu Lila juga pernah salah, sama Bu Lila juga pernah salah, sama dengan kalian. Tapi kira-kira kesalahan kalian itu bagaimana ya caranya untuk memperbaikinya? Apa keyakinan kelasnya yang tidak kalian lakukan dan lain seperti itu? Okay? Itu ada 3: menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dulu, terus validasi tindakan yang salah. Itu ada segitiganya, adalah segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ibu juga pernah salah, semua orang tidak ada yang sempurna. Jadi anak itu mau apa? Mau menceritakan kesalahannya gitu loh. Oke, terus seperti itu, jangan menyalahkan sendiri, jangan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan lain seperti itu. Oke, lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yang tadi ada kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kan? Ngapain nggak tadi kalian itu membuat temannya jatuh dan lain-lain. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Terus kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Bagaimana cara solusinya itu? Oke, lanjut. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Ya, lanjut. Thank you, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf ini saya masih belajar, jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi dari Ibu Lailatul Fariha. Selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Kepada audiens yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan, mengapa di dunia pendidikan yang sudah modern seperti ini kok masih ada kata-kata hukuman, kok nggak sanksi saja, kok hukuman itu tetap ada. Seharusnya kan sudah modern seperti ini kan sanksi saja, tidak usah hukuman. Kalau hukuman itu sekiranya untuk terdengar anak-anak itu sekiranya hukuman itu kan berat. Terima kasih. Terima kasih. Dibuka pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya, silakan. Dari pemaparan yang tadi saya dengar ini kan berbicara tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa berdasarkan pelajar Pancasila. Ini pertanyaan saya begini, untuk penerapan karakter pelajar Pancasila yang berpusat pada siswa itu tadi, apakah ini diberlakukan untuk seluruh siswa atau siswa tertentu? Misalnya
untuk siswa tingkat dasar atau tingkat anak TK itu apakah sama penerapannya bisa diberlakukan? Karena kan untuk usia itu juga mempengaruhi pola pikir anak. Kalau yang pelajar Pancasila kan diharuskan anak bisa berpikir bagaimana dia mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, apakah itu juga bisa berlaku untuk anak yang usia TK, usia PAUD? Itu kan juga dalam masa pendidikan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, langsung dijawab oleh pemateri. Pada bidang saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Cikir 1. Saya akan mencoba menjawab ya. Kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab, nanti akan saya jadikan PR gitu. Baik, yang pertama dari Bapak Jumari ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jum. Kenapa kok sekarang masih ada ya yang namanya kata-kata hukuman, kok tidak sanksi gitu ya. Yang saya ketahui dari pembelajaran atau dari materi-materi yang sudah saya dapatkan, inilah kita awalnya atau kita berawal harus ini mulai dari sekarang istilahnya kita tidak boleh dengan adanya hukuman. Jadi di situ tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kenapa kok sekarang masih ada tulisan hukuman? Itu menandakan bahwa berarti masih ada beberapa sekolah yang ada di Indonesia ini masih menerapkan seperti itu. Padahal hukuman itu ternyata tidak efektif. Nah, begitu. Jadi mulai dari sekarang, meskipun sanksi, meskipun hukuman itu kalau bisa kita hindari. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Karena apa? Dengan hukuman itu anak-anak berubah, tapi berubahnya secara ekstrinsik dari luar. Kalau misalnya tidak ada yang menghukum, misalnya Pak Jum tidak masuk, ya kan? Dan terus apakah mereka juga langsung bisa disiplin ketika ada Pak Jum? Atau tetap disiplin ketika tidak ada Pak Jum? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Walau gak ada Pak Jum, berarti gak ada yang menghukum, kan begitu. Berarti tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan itu mengajak para guru-guru hebat se-Indonesia khususnya di SD Negeri Cukir 1, mari kita berubah untuk menjadi lebih baik. Kita hilangkan hukuman atau sanksi tersebut, konsekuensi juga, dan yang paling bagus tadi apa Bapak Ibu? Restitusi. Begitu ya? Bagaimana Pak Ju? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Di sini tadi penyampaiannya adalah kita di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat pada siswa. Untuk penanaman karakter seperti itu juga, anak-anak juga kita ajak untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang telah dilakukan. Apakah itu juga bisa kita gunakan segitiga restitusi tadi di jenjang TK atau anak PAUD? Bisa. Dengan bagaimana? Dengan gestur dan kata-kata yang harus disesuaikan sesuai karakter mereka. Mungkin kalau di SD kita berbicaranya agak lebih formal kan begitu Kalau di TK lebih kita sederhanakan kata-katanya, gestur tubuhnya kita atur. Kalau bisa Bapak Ibu ketika menyelesaikan suatu masalah, kalau anaknya TK itu segini, kita nunduk. Jadi antara kita dengan anak-anak itu sejajar. Mereka akan bisa lebih dihargai. Ketika sama-sama sejajar, maka mereka akan menganggap kita tidak terlalu
iya tidak apa ya, tidak terlalu jauh pautnya, terlalu jauh ya itu usianya. Jadi dengan kata-kata yang sesuai dengan anak-anak. Nah, tadi kamu menumpahkan ya, oh iya kenapa gitu, dengan kata-katanya sedikit. Terus gimana, meskipun kita tidak pakai kata solusinya apa, pasti anak-anak TK gak ngerti solusi. Terus gimana ya enaknya, gitu boleh gitu. Iya, Bu Lila juga pernah salah. Iya, harusnya gimana ya? Iya, minta maaf ya, bisa ya minta maaf seperti itu. Jadi dengan gestur kita, dengan perkataan kita yang kita sesuaikan dengan usia dan karakteristik mereka, gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Yuli? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik. Itu tadi jawaban dari 2 pertanyaan dari audien. Apakah ada yang mau menyanggah? Tidak ada ya? Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lailatul Fadhiyah bermanfaat bagi kita, terutama bagi siswa-siswi SD Negeri Jogja 1. Di sini saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kalula, saya senang sekali diajak Bu Lila menyelesaikan masalah saya. Saya juga diberi kesempatan untuk mengatasi masalah saya sendiri, sehingga saya bisa memperbaiki diri saya. Nama saya Evan, saya siswa kelas 4 SDN Jogja 1. Saya senang menjadi murid Bu Lila karena meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum, namun saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara meminta maaf dan tidak mengulangi lagi kesalahan saya lagi. Terima kasih Bu Lila karena sudah mengajari saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Assalamualaikum.